Perang antara Cirebon dan Raja Galuh menemui jalan buntu akibat kesaktian Prabu Cakraningrat yang kebal senjata berkat jimat Bokormas. Menyadari kekuatan fisik takkan menang, Nyimas Gandasari mengambil langkah nekat. Ia melepas baju zirah Panglima dan menyamar sebagai penari ronggeng, menyusup ke jantung musuh, berbekal kecantikan dan ilmu pikat, demi melumpuhkan sang raja tanpa pertumpahan darah. Di balairung istana Raja Galuh, Gandasari menari dengan gerakan gemulai yang memabukkan sukma. Aura mistis dan aroma bunga yang ia tebar seketika meruntuhkan kewaspadaan Prabu Cakraningrat. Sang raja yang angkuh terbuai tarian maut itu, tak sadar wanita di hadapannya adalah musuh. Ilmu pengasihan Gandasari bekerja sempurna, membuat raja jatuh hati dan membawanya masuk ke kamar pribadi yang terlarang. Saat Prabu Cakraningrat terlelap terkena ilmu sirep, Gandasari bergerak senyap dalam gelap. Mata batinnya menemukan pusaka Bokormas yang dijaga khodam ular hitam. Dengan tenaga dalam murni, ia menaklukkan penjaga gaib itu tanpa suara. Tangannya berhasil meraih jimat mas tersebut, seketika memutus hubungan magis yang melindungi nyawa sang raja, membuatnya kini rentan selayaknya manusia biasa. Sentuhan pada pusaka itu mengejutkan raja hingga terbangun menyadari pengkhianatan. Murka Prabu Cakraningrat meledak mengguncang istana saat ia memerintahkan pengejaran. Gandasari tak gentar. Ia melompat keluar jendela menembus malam. Menggunakan ilmu meringankan tubuh, ia melesat lincah bagai bayangan, menghindari hujan panah dan kepungan ribuan prajurit yang berusaha menangkapnya, hidup atau mati. Pengejaran memanas saat Prabu Cakraningrat sendiri mengejar dengan kekuatan tenaga yang mengerikan. Namun, Gandasari sakti mandraguna, selendang sutranya berubah menjadi perisai baja menangkis serangan. Ia terus berlari menuju perbatasan, namun langkahnya terhenti oleh arus sungai Cisanggarung yang sedang banjir besar. Jalan buntu menghadang, memaksanya berhadapan dengan bahaya di tepi air mematikan. Dalam keadaan terdesak, Gandasari mengeluarkan kesaktian pamungkas dengan melempar tanah keramat ke air. Kabut tebal muncul seketika, dan dengan keyakinan penuh, ia berlari di atas permukaan air sungai yang bergolak seolah berpijak di tanah keras. Sang raja yang mengejar hanya bisa meraung marah di seberang, tak mampu menembus dinding gaib dan air bah yang melindungi pelarian sang Srikandi. Nyimas Gandasari akhirnya tiba di perkemahan Cirebon, membawa pusaka yang menjadi kunci kemenangan. Tanpa jimat pelindung, kekuatan Prabu Cakraningrat runtuh, dan Raja Galuh akhirnya takluk di bawah Panji Cirebon. Misi rahasia ini mengukuhkan nama Nyimas Gandasari bukan hanya sebagai wanita jelita, melainkan legenda telik sandi paling mematikan dan berjasa dalam sejarah perjuangan tanah Pasundan.